cinta bisa datang dari arah yang tak terduga. Kadang, ia hadir di antara rintik hujan yang menemani perjalanan pulang. Kadang, ia terselip dalam pesan sederhana. Ini adalah kisah Suwardi, seorang tukang ojek online dari Cilacap yang jatuh hati kepada seorang wanita dengan masa lalu kelam. Sebuah kisah yang penuh liku, pengorbanan, dan harapan. Halo, sahabat semua. Terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rejeki, dan keberkahan. Yuk, simak kisah ini, dan semoga bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua. Suwardi adalah seorang pemuda sederhana dari Cilacap yang merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah sebagai tukang ojek online. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa kerja keras adalah kunci untuk menggapai impian. Ayahnya seorang nelayan yang selalu berjuang melawan ombak demi membawa pulang ikan untuk keluarga. Sementara ibunya penjual nasi uduk yang setiap pagi bangun sebelum fajar untuk menanak nasi dan menyiapkan dagangannya. Hidup mereka tak mewah, tetapi penuh kebahagiaan dan kehangatan keluarga yang membuat Suwardi tumbuh menjadi pria yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Namun, di balik kesederhanaan itu, Suwardi menyimpan mimpi besar untuk bisa mengubah nasibnya dan membawa kebanggaan bagi keluarganya di kampung. Hingga suatu hari, nasib mempertemukan Suwardi dengan wanita bernama Anissa. Anissa sering memesan ojek online di larut malam dari tempat-tempat yang membuat Suwardi bertanya-tanya. Dalam setiap perjalanannya, Anissa selalu tampak lelah, seperti membawa beban berat di pundaknya. Rambutnya sering terurai berantakan, matanya kosong, dan bibirnya pucat. Namun, ada sesuatu di balik tatapannya yang membuat Suwardi penasaran. Bukan hanya kesedihan, tetapi juga keteguhan yang tersembunyi di balik luka yang ia bawa. Seiring waktu, Suwardi mulai memperhatikan lebih banyak hal tentang Anissa. Ia tidak hanya seorang pelanggan misterius, tetapi juga seseorang yang tampaknya sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar tumpangan. Terkadang, ia menghela napas panjang seolah memendam sesuatu yang sulit diungkapkan. Kadang-kadang, di sudut bibirnya, ada upaya tersenyum yang tidak pernah benar-benar terwujud. Suwardi pun mulai ingin mengenalnya lebih dalam, bukan hanya sebagai pelanggan setia, tetapi sebagai manusia yang memiliki cerita yang belum terungkap. Seiring waktu, mereka mulai berbicara. Awalnya hanya obrolan ringan, tapi lama-lama Suwardi melihat luka di balik sikap dingin Anissa. Ada kegetiran dalam suaranya, sorot mata yang selalu tampak kosong seakan menyimpan beban yang tak terungkap. Suwardi mulai bertanya-tanya, apa yang membuat perempuan ini selalu tampak seperti seseorang yang kehilangan arah? Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Anissa menangis di jok belakang motornya. Air matanya jatuh bercampur dengan rintik hujan yang membasahi wajahnya. Tubuhnya sedikit gemetar, entah karena dingin atau karena perasaan yang tak bisa ia tahan lagi. "Aku lelah, Mas. Aku ingin berhenti," katanya lirih, nyaris tak terdengar. Suwardi merasakan keputusasaan yang begitu mendalam dalam nada suaranya. Ia tak ingin memaksa Anissa berbicara lebih banyak, tetapi ia tahu saat itu ia harus melakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Suwardi menepikan motornya di bawah sebuah pohon besar, lalu melepaskan jaketnya dan memakaikannya ke Anissa. "Kamu nggak sendiri. Kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu ada," ucapnya dengan penuh ketulusan. Bukan belas kasihan yang ia tawarkan, melainkan sebuah ruang aman bagi Anissa untuk merasa diterima apa adanya. Suwardi tidak bertanya lebih lanjut, hanya memberikan jaketnya dan berkata, kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu ada." Hari demi hari,
pertemuan mereka semakin sering. Anissa tak lagi hanya menjadi pelanggan, tetapi juga teman berbagi cerita. Percakapan mereka semakin dalam, tak lagi sekadar obrolan ringan tentang cuaca atau jalanan macet di Jakarta. Suwardi mulai melihat Anissa sebagai sosok yang kompleks, penuh misteri, tetapi juga memiliki harapan untuk berubah. Suatu malam, setelah perjalanan panjang melewati jalan-jalan sepi ibu kota, Anissa meminta Suwardi berhenti di sebuah taman kecil. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia menundukkan kepala, jemarinya saling bertaut, seakan mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Mas, aku ingin jujur sama kamu." Anissa menarik napas dalam sebelum melanjutkan. "Aku ini bekas wanita malam. Aku bekerja di dunia itu bertahun-tahun. Bukan karena aku ingin, tapi karena keadaan. Aku ingin berubah, tapi aku takut nggak ada yang mau menerimaku." Suwardi terdiam. Hatinya bergolak. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang memegang teguh nilai-nilai moral. Tapi, di hadapannya ada seorang wanita yang ingin berubah, seseorang yang sedang berjuang untuk meninggalkan masa lalunya. Tatapan Anissa penuh ketakutan, seakan menunggu Suwardi untuk menjauh atau menghakiminya. Namun, alih-alih merespons dengan tatapan kecewa, Suwardi tersenyum tipis. "Semua orang punya masa lalu, Anissa. Tapi yang penting adalah kemana kita melangkah sekarang." Mata Anissa membesar, seakan tak percaya bahwa seseorang bisa menerima dirinya tanpa syarat. Malam itu, percakapan mereka mengubah segalanya. Suwardi berjanji, ia tidak akan menghakimi, tetapi justru akan membantu Anissa menemukan jalannya menuju hidup yang lebih baik. Suwardi terdiam. Hatinya bergolak. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang memegang teguh nilai-nilai moral. Tapi, di hadapannya ada seorang wanita yang ingin berubah. Ia melihat penyesalan di mata Anissa, tetapi lebih dari itu, ia melihat keberanian yang jarang dimiliki banyak orang. Keberanian untuk mengakui kesalahan, menghadapi dunia dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh, dan mencoba bangkit kembali. Anissa bukan hanya sekadar ingin menghapus jejak masa lalunya, tetapi ia ingin memperbaiki hidupnya dengan sungguh-sungguh. Ia ingin meninggalkan dunia yang telah memberinya banyak luka dan memulai dari awal, meskipun itu berarti ia harus menghadapi banyak penghakiman dari orang-orang di sekitarnya. Mata Anissa menunjukkan ketakutan akan ketidakpastian, tetapi juga ada secercah harapan, sebuah keyakinan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang benar-benar melihatnya sebagai seorang manusia yang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Suwardi menyadari, tidak mudah bagi seseorang untuk keluar dari lingkaran masa lalu yang telah mengikatnya bertahun-tahun. Anissa bukan sekadar meminta diterima, tetapi juga berusaha membuktikan bahwa ia bisa berubah. Ia ingin menata hidupnya kembali, dan itu yang membuat Suwardi semakin yakin bahwa setiap orang memang berhak atas kesempatan kedua. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus melawan stigma dari orang-orang sekitar, menghadapi cemoohan, dan mungkin harus kehilangan beberapa orang yang selama ini ada di hidupnya. "Anissa, aku nggak peduli siapa kamu dulu. Yang aku lihat adalah siapa kamu sekarang, dan aku percaya kamu bisa jadi lebih baik," ucap Suwardi, suaranya penuh ketegasan sekaligus ketulusan. "Kalau kamu mau berusaha, aku akan ada di sini untuk membantumu. Kita mulai langkah pertama bersama-sama." Mata Anissa berkaca-kaca, seakan tak percaya bahwa seseorang bisa menerima dirinya tanpa syarat. Malam itu, percakapan mereka mengubah segalanya. Suwardi berjanji, ia tidak akan menghakimi, tetapi justru akan membantu Anissa menemukan jalannya menuju hidup yang lebih baik. Bagi Suwardi, ini bukan hanya tentang cinta,
tetapi tentang memberikan seseorang kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Suwardi menyadari tidak mudah bagi seseorang untuk keluar dari lingkaran masa lalu yang telah mengikatnya bertahun-tahun. Anissa bukan sekadar meminta diterima, tetapi juga berusaha membuktikan bahwa ia bisa berubah. Ia ingin menata hidupnya kembali, dan itu yang membuat Suwardi semakin yakin bahwa setiap orang memang berhak atas kesempatan kedua. Anissa, aku nggak peduli siapa kamu dulu. Yang aku lihat adalah siapa kamu sekarang, dan aku percaya kamu bisa jadi lebih baik, ucap Suwardi, suaranya penuh ketegasan sekaligus ketulusan. Malam itu, keyakinan di antara mereka semakin kuat, membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar di masa depan. Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat. Suwardi berusaha mendukung Anissa untuk keluar dari dunianya. Ia mengenalkannya pada seorang ustaz di masjid dekat kontrakannya, membantu mencarikan pekerjaan yang lebih baik. Namun, ia selalu melakukannya dengan lembut, tidak pernah menghakimi. Ia menyadari bahwa Anissa telah melalui banyak hal, dan yang dibutuhkannya bukanlah kritik, melainkan bimbingan serta dukungan. Kalau kamu ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, aku bisa bantu. Ada banyak jalan yang lebih baik dari ini, dan aku yakin kamu mampu, ucap Suwardi suatu malam. Anissa awalnya ragu, tetapi perlahan ia mulai percaya diri. Suwardi memberikan ide-ide tentang pekerjaan lain yang bisa dijalani Anissa, dari berjualan online hingga bekerja di salon kecantikan. Ia memberikan masukan tanpa memaksa, membiarkan Anissa menentukan langkahnya sendiri. Namun, masa lalu Anissa menjadi duri dalam perjalanan mereka. Lingkungan sekitar tidak menerima. Keluarga Suwardi menentang keras. Cari perempuan lain. Banyak yang lebih baik dari dia. Bentakan ayahnya membuat Suwardi gamang. Ibunya menangis, tak ingin anaknya menanggung malu. Bahkan teman-temannya mengolok-olok, mengatakan bahwa cintanya sia-sia. Tapi Suwardi tetap bertahan. Ia melihat Anissa bukan dari masa lalunya, tetapi dari keinginannya untuk berubah. Semua orang berhak memulai kembali, katanya tegas. Namun, cobaan terbesar belum tiba. Seorang pria dari masa lalu Anissa kembali, mengancam akan membongkar semua rahasianya ke keluarga Suwardi jika ia tak mau kembali ke dunia lama. Anissa ketakutan, merasa hidupnya tak akan pernah lepas dari bayang-bayang kelam itu. Suwardi tak tinggal diam. Dengan tekad bulat, ia menghadapi pria itu. Ia tak peduli jika harus berhadapan dengan bahaya, yang penting Anissa bisa hidup dengan damai. Perjuangannya tidak sia-sia. Pria itu akhirnya pergi, dan Anissa bisa bernapas lega. Akhirnya, Suwardi dan Anissa menikah dalam kesederhanaan. Tidak ada pesta mewah, hanya doa dan harapan. Suwardi membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan yang ingin dibangun bersama. Kini, mereka hidup bahagia. Anissa telah menemukan pekerjaan baru, jauh dari dunia yang pernah menjeratnya. Suwardi tetap menjadi tukang ojek online, tetapi dengan kebahagiaan yang lebih besar, ia memiliki seseorang yang mendampinginya, bukan karena kesempurnaan, tetapi karena ketulusan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua. Jangan pernah menghakimi seseorang hanya karena masa lalunya. Hidup selalu memberi kesempatan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian setuju bahwa cinta sejati tidak memandang masa lalu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar cerita inspiratif seperti ini terus hadir di layar kalian.